Terutama kalau kurang tidur tuh hormon pertumbuhannya dia nggak maksimal. Hormon pertumbuhan tuh aktif kalau malam hari pas kalian tidur gitu. Kalau kalian tidurnya kurang, hormon pertumbuhannya nggak maksimal ya biasanya jadi ngefek ke pertumbuhan kalian juga. Kurang tinggi misalnya kayak gitu. Jadi penting nggak boleh begadang kalau terlalu sering. Kalau jarang-jarang misalnya main game atau pas weekend ya nggak masalah. Usia maksimalnya kita tidur tuh jam berapa dok? Dari kalau Gensi misalnya kalian SMP ya? Iya dok. Ya paling ya 7 sampai 8 jam sehari. Kalau kurang dari itu ya kurang. Tidur itu kalau misalkan malam ya 7 sampai 8 jam. Tapi kalau kalian ada jam tidur siangnya ya itu sebenarnya sudah termasuk ya. Nah, apa sih dok bahayanya merokok? Kan zaman sekarang Gen Z itu udah banyak kecanduan rokok, apalagi di usia muda seperti kita. Menurut dokter itu kayak gimana sih dok? Sayang sih ya, karena usia segini, usia yang lagi kita asik-asiknya ya. Kalau sudah mengenal rokok itu pasti lebih ke efek kecanduan nantinya. Kecanduan artinya apa? Kalau nggak merokok jadi kurang gitu. Padahal kalau rokok itu kalau dilihat kandungannya nggak ada untung-untungnya. Sama sekali, mending ngopi masih penting ya, ada efek kesehatannya. Kalau rokok tuh nggak ada sama sekali, jadi hanya racun aja. Efeknya apa ya? Rokok itu kalau di kemasannya kan udah ada tulisannya ya, rokok membunuhmu. Kalau dulu lebih detail lagi, rokok menyebabkan hipotensi, gangguan kehamilan, menyebabkan kanker, penyakit jantung segala macam ya. Jadi artinya sudah ada perikatannya, itu cuma racun yang dikonsumsi. Kalau udah umur segini, Gensi udah mengkonsumsi rokok, efek jangka panjang ya resiko penyakit-penyakit itu, penyakit jantung, kanker bahkan kematian. Artinya makanan instan bukan makanan pokok yang harus dikonsumsi tiap hari. Kalau seminggu sekali boleh, atau maksimal 2 kali lah. Karena apa ya? Karena mie instan itu ada pengawetnya, belum lagi bumbunya itu ada kandungan garam yang cukup tinggi ya, MSG, ada kandungan natrium atau garam yang cukup tinggi. Itu juga kalau jangka panjang dikonsumsi bisa merusak ginjal, memicu tekanan darah tinggi. Kalau mie-nya sendiri dicernanya lebih lama juga daripada makanan biasa kita. Itu bisa dicerna bahkan hitungan hari. Jadi kalau dikonsumsi tiap hari ya mengganggu pencernaan, sembelit, maka resiko kanker pencernaan juga bisa kalau dikonsumsinya setiap hari makan mie instan. Saya juga suka sih mie instan. Halo semua, kami dari podcast PSM. Hari ini kami akan ngobrol santai dengan dokter. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami ya. Saya sendiri Audrey dan sebelah saya ada teman saya Juni. Kami dari SMP Pelangi Dharma Nusantara, kelompok 2, kelas 9C. Tujuan podcast ini untuk berbagi ilmu penting menjaga kesehatan di usia muda. Sebelum kita menuju ke pertanyaan, mari kita sambut bintang tamu kita, dokter. Halo dokter. Halo. Selamat sore dok. Selamat sore. Bagaimana kabarnya dok? Kabarnya baik. Gimana kalian kabarnya? Baik dok. Dok, kalau boleh perkenalkan diri dong. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Jeffrey. Saya sebagai dokter umum di klinik SMC Banyusari. Dok, kita langsung menuju ke pertanyaan. Boleh, ya. silakan. Kenapa sih dokter tuh lebih milih profesi sebagai dokter dibanding profesi yang lain? Bisa tolong diceritakan nggak awal mulanya gitu dok? Awal mulanya, karena dulu cita-cita waktu kecil ya. Jadi dari kecil itu saya cita-citanya itu jadi dokter. Terus lihat dokter itu kayak pekerjaan yang luar biasa ya. Sukses hidupnya, kemudian dia bantu orang, ngobatin orang. Tapi setelah saya dewasa, jadi dokter itu ya karena untuk pekerjaan yang bisa membantu orang, sosial. Karena kalau dokter itu untuk bisa bersosial itu lebih tinggi. Karena misalnya ngobatin orang, kemudian orang itu misalnya nggak ada biaya, kita bisa bantu, seperti itu. Ya. Jadi karena apa ya, dorongan hati. Oh ya. Pertanyaan selanjutnya ya dokter, apa sih yang memotivasi untuk menjadi dokter? Yang memotivasi,
Kalau dulu karena lihat dokter itu sukses, rumahnya bagus, bawaannya mobil bagus. Dulu seperti itu waktu kecil ya. Tapi ketika sudah dewasa ya motivasinya supaya bisa membantu orang, itu ngobatin orang. Rasanya senang kalau bisa ada pasien datang kita bantu dia, ngobati dia, kemudian lain waktu dia datang dalam kondisi yang sehat tuh kayaknya senang gitu. Jadi motivasinya lebih ke ingin membantu orang dirinya. Oh gitu. Ini dok, apa dokter punya pengalaman baik atau buruk selama menangani pasien? Misalnya pasiennya takut disuntik, kena jarum, atau ada pasien yang takut melihat darah gitu? Ya, kalau pengalaman buruk banyak. Waktu sekolah itu banyak. Misalnya dulu pas pendidikan di rumah sakit kita pernah tidur di kamar mayat, ikut bedah mayat, otopsi. Itu agak mengerikan ya. Belum lagi di kamar mayat biasanya ketemu yang ya begitulah ya. Kemudian pas di UGD ketika ada pasien misalnya kecelakaan atau mungkin sakit jantung datang sudah nggak sadar terus kita kasih pertolongan tapi nggak selamat, meninggal, itu juga pengalaman yang buruk juga ya buat kami. Kemudian kalau pengalaman baiknya banyak ya, misalnya ya itu tadi kalau misalkan kita ngobati orang, ketemu mungkin di jalan dia kenal kita, terus kita tanya kabarnya dia sehat, itu kayak senang aja. Tujuan dokter kan ngobati orang ya. Iya. Kalau orangnya kita obati sembuh, itu sesuatu yang menyenangkan. Dan yang selanjutnya, bagaimana sih dokter cara menjalani hidup sehat itu? Ya, hidup sehat sebenarnya tergantung balik lagi dari niat ya, hidup sehat. Intinya sih kalau kita mau sehat kita harus jaga betul istirahatnya, istirahat harus cukup ya. Kemudian olahraga itu wajib. Apalagi kalau olahraga itu sebenarnya anjurannya minimal 5 kali seminggu. Ya, tapi sayangnya di Indonesia olahraga belum jadi kebiasaan untuk semua orang ya. Ada yang males segala macam, sekolah aja kalau olahraga paling seminggu sekali. Itu kan kurang sebenarnya. Kalau bisa kan malah tiap hari gitu olahraga. Kemudian ya dari makanan, karena makanan itu sangat menentukan sekali. 75% itu semua kesehatan kita dari makanan. Sakit penyakit munculnya dari makanan. Diabetes, penyakit jantung, kolesterol itu paling sering ya disebabkan karena makan yang berlebihan kayak gitu. Itu terus kemudian ya jaga kebersihan itu udah pasti ya. Itu aja sih. Gini dok, sekarang ini pertanyaannya tentang ke kita anak muda ya. Menyangkut kami nih. Menurut dokter, Gen Z yang memiliki kebiasaan begadang itu gimana sih dok? Begadangnya ngapain? Main game? Ya. Begadang kalau jarang-jarang sebenarnya nggak masalah ya. Karena kan kita juga perlu menikmati hidup juga. Kadang kalau begadang pas weekend, pas libur ya nggak ada masalah. Tapi kalau begadangnya itu hampir setiap hari, ya tentu mengganggu jam istirahat. Ya. Orang yang kurang istirahat itu biasanya pengaruh ke daya tahan tubuh, lebih gampang untuk menurun, jadi gampang sakit gitu ya. Kemudian juga konsentrasi, daya pikir, daya ingat segala macam jadi berkurang. Apalagi kalau usia sekolah ya, usia sekolah kalau kurang tidur biasanya pengaruh juga ke aktivitas berikutnya. Misalnya dia pas sekolah jadi ngantukan, nggak terima pelajaran, itu juga nggak bagus karena konsentrasinya berkurang. Kemudian juga efek jangka panjangnya. Terutama kalau kurang tidur tuh hormon pertumbuhannya dia nggak maksimal. Hormon pertumbuhan tuh aktif kalau malam hari pas kalian tidur gitu. Kalau kalian tidurnya kurang, hormon pertumbuhannya nggak maksimal ya biasanya jadi ngefek ke pertumbuhan kalian juga. Kurang tinggi misalnya kayak gitu. Jadi penting nggak boleh begadang kalau terlalu sering. Kalau jarang-jarang misalnya main game atau pas weekend ya nggak masalah. Usia maksimalnya kita tidur itu jam berapa dok? Dari kalau Gen Z misalnya kalian SMP ya? Iya dok. Ya paling ya 7 sampai 8 jam sehari. Kalau kurang dari itu ya kurang. Tidur itu kalau misalkan malam ya 7 sampai 8 jam. Tapi kalau kalian ada jam tidur siangnya ya itu sebenarnya sudah termasuk ya. Oh iya dok. Nah, pertanyaan selanjutnya nih tentang Gen Z lagi dok. Dok, Gen Z zaman sekarang nih kan suka banget tuh mengonsumsi mie instan setiap hari. Menurut dokter, mie instan itu berbahaya nggak sih dok? Saya juga suka sih mie instan. Tapi gini konsepnya, mie instan itu adalah makanan olahannya sifatnya instan, cepat gitu ya. Masaknya paling 3 menit udah selesai. Artinya itu sebenarnya makanan yang dipakai kalau dalam kondisi-kondisi yang tertentu, misalnya memang nggak ada makanan atau apa yang pengen cepet, serba instan bisa. Artinya makanan instan bukan makanan pokok yang harus dikonsumsi tiap hari. Kalau seminggu sekali boleh, atau maksimal 2 kali lah. Karena apa ya? Karena mie instan itu ada pengawetnya, belum lagi
bumbunya itu ada kandungan garam yang cukup tinggi, iya. ya MSG, ada kandungan natrium atau garam yang cukup tinggi. Itu juga kalau jangka panjang dikonsumsi bisa merusak ginjal, memicu tekanan darah tinggi. Kalau mie-nya sendiri dicernanya lebih lama juga daripada makanan biasa kita. Itu bisa dicerna bahkan hitungan hari. Jadi kalau dikonsumsi tiap hari ya mengganggu pencernaan, sembelit, bahkan resiko kanker pencernaan juga bisa kalau dikonsumsinya setiap hari makan mie instan. Oh, ya. Nah, apa sih dok bahayanya merokok? Kan zaman sekarang Gen Z itu udah banyak kecanduan rokok, apalagi di usia muda seperti kita. Menurut dokter itu kayak gimana sih dok? Sayang sih ya, karena usia segini usia yang lagi kita asik-asiknya ya. Kalau sudah mengenal rokok itu pasti lebih ke efek kecanduan nantinya. Kecanduan artinya apa? Kalau nggak merokok jadi kurang gitu. Padahal kalau rokok itu kalau dilihat kandungannya nggak ada untung-untungnya sama sekali. Mending ngopi masih mending ya, ada efek kesehatannya. Kalau rokok tuh nggak ada sama sekali. Jadi hanya racun aja. Efeknya apa ya? Rokok itu kalau dikemasannya kan udah ada tulisannya ya. Iya. Rokok membunuhmu. Kalau dulu lebih detail lagi, rokok menyebabkan hipotensi, gangguan kehamilan, menyebabkan kanker, penyakit jantung segala macam ya. Jadi artinya sudah ada perikatannya, itu cuma racun yang dikonsumsi. Kalau udah umur segini, Gen Z udah mengkonsumsi rokok, efek jangka panjang ya resiko penyakit-penyakit itu, penyakit jantung, kanker bahkan kematian. Nah, pertanyaan selanjutnya, udah berapa lama sih mengambil profesi sebagai dokter, dan apa dokter bakalan lanjut jadi dokter sampai umur sudah menginjak lansia? Ya, saya masih umur 32 sekarang ya. Saya jadi dokter sudah dari 2017 ya, berarti sekitar 7 tahunan ya. Nah, dari 32 sampai lansia-lansia itu 60 tahun ke atas. Apakah saya akan tetap jadi dokter? Ya, iya, karena ini satu-satunya profesi saya ya. Tapi apakah nanti saya kuat? Belum tahu ya, tergantung nanti Tuhan gimana. Tapi kalau selama saya masih bisa mikir, atau kerjaan dokter bukan kerjaan yang berat ya, paling periksa pasien, tulis resep, tidak membutuhkan banyak tenaga lah, cuma mikir aja. Ya selama saya nanti masih bisa mikir sampai lansia ya saya akan terus jadi dokter. Nah, saya ada satu pertanyaan. Selama 7 tahun itu dokter itu ada mengalami hal mistis nggak? Mistis? Iya. Mistisnya dalam tempat praktek atau gimana? Tempat praktek. Kalau mistis jujur saya nggak pernah sama sekali. Tapi teman saya dulu ada. Terutama pas waktu saya cerita itu yang di kamar maya, kita waktu itu jaga forensik ya. Iya. Di rumah sakit Sangla dulu ada forensik yang di situ misalnya ada korban pembunuhan, korban meninggal yang gak jelas, gantung diri, kesetrum, kebakaran, apa segala macam, tenggelam. Ya ada aja hal-hal mistis, tapi kalau saya pribadi sendiri nggak pernah. Saya nggak pernah lihat yang gitu-gitu. Jangan sih ya. Nah dok, sebelum kita tutup ini ya, dokter ada pesan nggak untuk teman-teman yang ada di rumah? Pesannya kalau kalian masih usia segini dimaksimalkan ya, raih masa depan setinggi mungkin cita-cita kalian, terus jaga kesehatan juga ya, karena sekarang banyak sekali Gen Z yang usia masih sekolah SMP, SMA udah kena penyakit diabetes segala macam. Jadi kalau bisa mulai sedini mungkin pola hidup sehat dan jangan lupa rajin belajar. Teman-teman tolong diingat ya pesan dari dokter. Terima kasih ya dok. Terima kasih. Ya, dokter, selamat sore. Selamat sore.